bersyukur Tuhan sudah sampaikan kita di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya. Udah siap muji Tuhan belum? Oke, kita langsung mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Pemilikmu.
itu saya minta Ibu Gembala Elsa Betarigan untuk memimpin membuka doa ibadah Natal sore hari ini. Selamat sore, Shalom Aleihim semua jemaat GPDI Maranatha Haurgelis. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat sore hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik memperkenankan kami Tuhan pada saat sore hari ini untuk datang beribadah di tempat ini, untuk merayakan Natal dalam kesatuan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami dilawat pribadi lepas pribadi. Kami didatangi oleh Tuhan sendiri, lahir dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan sebagai umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, yang mengasihi-Mu, yang melayani-Mu, dan memberikan seluruh hidup kami untuk Engkau. Tuhan, Yesusku, kami percaya Tuhan, di tahun-tahun ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan di tahun depan pun Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Hari ini kami mau merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami mau merayakan Natal dengan segala apa yang kami miliki. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai emas, kemenyan, dan mur. Kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami dibebaskan. Hari ini kami merasakan sukacita. Pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Roh Kudus tetap ada dalam hidup kami. Roh Kudus tetap ada dalam ruangan ini. Dan pewahyuan akan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami boleh utuh menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat? Kurang keras, masih semangat? Kalau masih semangat, kita bangkit berdiri ya. Berdiri ya.
Belum pada sarapan. Kok sarapan sih? Kok sarapan sih? Kan udah sore. Gimana sih di Nanti ya di MC-nya? sini kita makan, tapi kita semangat dulu dong. Buat Tuhan Kita masa ada lemas-lemas. Kita punya gerakannya. Punya gerakan ini choirnya udah didatangkan dari Korea loh. Udah diimpor. Diikutin ya guys gerakannya ya. Gerak dong. Yo dari awal yo. Yang di depan tuh ya. Udah siap? Masih semangat gak nih? Masih semangat enggak? Kok duduk? Kalau yang capek duduk boleh, yang mau berdiri boleh. Karena lagu ketiga ini lagu bahasa Inggris, jadi ya, harus ada gerakan juga ini. Lagu baru guys. Berdiri, ayo berdiri. Semangatin lagi loh. Ayo buat Tuhan yes. Siap guys. Nyanyi ya semuanya.
Pada bisa nyanyi enggak? Pada bisa nyanyi enggak? Masih semangat kan? Belum pegel kan? Nyanyi yang kenceng ya. Ini suaranya yang kenceng ya. Oke, yuk kita mulai lagi. Aduh sampai batuk pegel ya. Capek. Minum dulu. Tarik nafas. Wah, ya. Ya habis ini kita menjalankan persembahan. Ya berita yang terbaik untuk Tuhan ya. Saya minta kepada keluarga Bapak Bangkit Sinaga dan keluarga Pak Denny untuk menjalankan kolektif. Kita angkat pujian, aku diberkati.
firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian kita. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri ya. Semua berdiri. Kita akan angkat lagu pujian, sujud dan terima kasih. Siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Tuhan
Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Pada saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk merayakan Natal kami ya Tuhan. Dari awal sudah Engkau berkati ya Tuhan, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan Engkau juga berkati ya Bapa. Kiranya Natal kami ini ya Bapa, Natal yang membawa sukacita, Natal yang membawa damai ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, bahkan perkeluarga buat kami ya Tuhan. Keluarga besar GPD Maranatha Hargolis Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami pulang juga nanti ya Tuhan, membawa sukacita Natal yang luar biasa dari tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar ya Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Besar kecilnya persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Supaya itu menjadi berkat ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu di sorga. Dan sebentar ya Bapa, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau lindungi ya Bapa, Engkau jaga ya Bapa, telinga dan hati pikiran kami ya Bapa. Agar kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa, menjadi itu suluh dalam kehidupan kami ya Bapa, suluh dalam jalan kami ya Bapa. Kiranya kami membawa berkas-berkas sukacita yang luar biasa dari tempat ini ya Bapa. Dan begitu juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini ya Bapa, merayakan Natal bersama di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa saudara-saudara kami. Jikalau mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan sembuh ya Tuhan. Dan di kemudian hari ya Bapak, kami dapat bersukacita lebih-lebih lagi ya Pak, untuk merayakan Natal, merayakan sukacita yang luar biasa lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami ya Pak, Engkau berkati kami ya Pak, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu ya Pak. Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Pak, Engkau ampuni kami ya Pak, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini ya Pak. Engkau akan layak memberkati kami ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Erwin Siregar untuk menyampaikan firman Tuhan. Cek. Haleluya. Penuh sukacita? Kalau nggak sukacita keterlaluan. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, hadir bagi kita. Jadi kalau kita nggak banyak menyadari kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita semua, ini yang disebut keterlaluan. Tapi kalau kita menyadari kemuliaan itu dan besar kasihnya dan pengorbanannya bagi kita, di situ kita akan semangat untuk melakukan hidup sampai kepada kehidupan yang benar-benar hidup. Yuk, kita baca Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Bisa ditampilkan? Lukas 2 ayat 11. Tema kita seperti yang tertulis di banner. Sama-sama kita baca dengan suara keras sampai telinga kita mendengar, sampai hati kita mendengar, sampai pikiran kita mengerti apa maksudnya. Ya, 1, 2, 3. Yang kompak. 1, 2, 3. Hari ini sudah kompak, tapi selesainya nggak bareng. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan di kota Daud. Tuhan yang menurut pandangan orang itu jauh dari keadaan manusia,
yang menurut pengetahuan manusia sudah terangkat dari manusia, itu sudah terpisah dari manusia, itu dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dijelaskan siapa Kristus ini? Siapa? Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Ada lokasinya. Nggak sedang berhayal, tapi diberikan titik lokasi. Di kota Daud. Apa artinya semuanya ini? Bahwa kedatangan Yesus Kristus itu untuk menyambung sebuah cerita di mana Tuhan itu terpisah dari manusia, di mana akibat dosa Tuhan itu terpisah dari manusia. Karena dikatakan manusia itu seakan-akan selalu berbuat jahat dan berbuat dosa, maka Tuhan pergi dan menjauh dari manusia. Yang terjadi apa? Amarah. Maka ada air bah, maka ada bencana alam, maka ada pembinasaan Sodom dan Gomora, maka ada lagi bencana dan bencana. Tetapi di titik Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan itu jauh apa dekat? Menurut firman ini, menurut ayat ini, Tuhan itu jauh apa dekat? Cuma Arka yang jawab. Tuhan itu jauh apa dekat? Aduh, baru 5 orang. Tuhan itu jauh apa dekat? Dia Immanuel. Ini loh yang diberitakan dalam Natal itu. Ini bukan selebrasinya, bukan kemeriahannya, bukan pestanya, tetapi Tuhan mau katakan Tuhan itu sekarang gak jauh, air so dekat. Apalagi Tuhan sudah lahir di dalam dunia ini, di kota Daud, Bethlehem. Ketika dia naik ke atas kayu salib, dia dikuburkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga bangkit. Dari situlah Tuhan mau menunjukkan sebuah tubuh kebangkitan, tubuh kesempurnaan yang akan dimiliki saudara dan saya. Fase kehidupan tubuh ini, daging ini, bukan kematian, tapi apa? Tubuh yang disempurnakan, transfigurasi, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Sama-sama katakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Apa sih yang mau dipulihkan di kedatangan Yesus? Apa sih yang mau dipulihkan? Yaitu keluarga. Halo? Apa sih yang mau dipulihkan dari kedatangan Yesus? Yaitu keluarga. Pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ada di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum mereka memiliki anak, mereka jatuh ke dalam dosa. Maka anak-anak yang dilahirkan setelah itu adalah anak-anak dosa. Tetapi berita yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir manusia yang tidak lagi takluk ke dalam dosa. Manusia yang tidak lagi takluk ke dalam dosa, tetapi dikatakan engkau akan berkuasa, engkau akan menginjak ular dan menghardik iblis.
Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan. Yang dipulihkan siapa? Kehidupan keluarga. Dulu Adam dan Hawa sebelum mereka melahirkan anak-anak mereka, Tuhan terpisah dari mereka, meninggalkan mereka, sehingga ketika mereka melahirkan anak-anak mereka adalah anak-anak yang cenderung berbuat apa? Berbuat dosa. Dari keturunan sampai Tuhan membuat sebuah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk membuat sebuah janji baru, akan lahir bagimu manusia yang tidak takluk kepada dosa, tetapi dengan kakinya, tumitnya, ia akan menginjak-injak ular. Halo, siapa itu manusia-manusianya? Yaitu kita, gerejanya Tuhan. Yang lalu saya sudah cerita tentang lahirnya gereja dari rahim Maria. Tuhan berikan sebuah contoh bahwa akan ada nanti yang mengandung anak yang dikuduskan, yang lahir di dalam roh. Tetapi tubuhnya itu adalah tubuh manusiawi, tubuh duniawi. Tetapi oleh karena Roh Kudus, dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari rahim Maria. Maka Bunda Maria inilah satu gambaran dari tabut perjanjian. Bunda Maria itu menjadi satu gambaran dari tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu menjadi contoh apa? Apa isi dari tabut perjanjian? Tongkat Harun. Apalagi? Mana surgawi. Dialah benih itu yang dikandung dan melahirkan anak yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, di mana tubuh ini bertumpang tindih dengan yang dari surga. Kalau saudara sadari, manusia itu merasa bahwa kita ini masih hidup seperti Adam dan Hawa hidup. Kenapa yang paling utama diuji oleh si iblis adalah keluarga? Karena di dalam image kita Tuhan itu jauh. Padahal kitab Injil sudah katakan dia lahir, dia ada bersama-sama dengan kita. Cuma hanya sesaat saja dia pergi dari tubuh kemuliaan itu. Supaya apa? Ketika Tuhan masih hidup dalam sosok tubuh kemuliaan, orang gak cari-cari dia. Ya enggak? Tetapi dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi engkau tidak menjadi yatim piatu di dalam dunia ini. Aku akan memberikan Roh Kudus supaya yang tidak terlihat, yang terlihat ini menjadi tidak terlihat. Tetapi diberikan masing-masing kepada kita pribadi demi pribadi, yang disebut dengan gerejanya, diberikan Roh Kudus. Tapi yang kacaunya kita tidak mau baca firman, sehingga iblis datang kepada bapak rumah tangga. Godaannya apa? Sweet. Diberikan godaan. Biar apa? Pecah, hancur. Kepada istri diberikan apa? Kekhawatiran, ketakutan, keresahan, nggak percaya sama suami. Jadi bentrok, ribut terus. Sebenarnya kalau kita sadari bahwa itu adalah siasat iblis yang terulang lagi seperti yang terjadi di Taman Eden. Dihancurkan. Supaya apa? Keluarga yang dari Tuhan ini, keluarga-keluarga yang lahir di dalam gereja ini tidak melahirkan anak-anak yang mampu menghardik
Akhirnya seorang bapak akan berpikir, apa sih setia-setia amat? Nggak apa-apa kali punya simpenan 1, 2, kan gak ada yang tahu. Nanti 3, orang dunia ini aja nggak apa-apa kok. Jangan alim-alim bener. Lihat dong contoh orang-orang dunia itu, katanya begitu. Akhirnya mulai nih disimpan di handphonenya cewek, dinamain biar orang rumah nggak tahu, tukang gas. Siapa pak telepon? Tukang gas mas. Oh belum diambil ya? Iya nanti saya ambil. Atau nanti sebelum nyampe rumah, oh mau nyampe rumah hapus dulu chatting. Nanti pura-pura taruh di situ. Kalau dipegang istri nggak apa-apa, padahal mah keringat dingin. Seorang istri akan digoda lagi dengan segala macam trik yang dari iblis dan yang dari dunia ini. Sasarannya apa? Keluarga Tuhan. Karena apa? Dari kehidupan rumah tangga yang hancur akan melahirkan anak-anak yang gak punya power, gak punya kuasa, gak punya otoritas untuk menghadapi. Hei engkau iblis, keluar! Padahal Tuhan katakan apa? Di mana 2, 3 orang berkumpul, di situ siapa ada? Iblis apa Tuhan? Di situ Tuhan ada. Kemuliaan-kemuliaan dari firman itu akan senantiasa dihapuskan dari akal dan pikiran dan pengetahuan kita. Yuk baca yuk. Sebentar ya. Hari ini kita akan melucuti siasat iblis. Jadi supaya kita ngerti bahwa keluarga itu adalah sebuah kerajaan. Bahwa keluarga itu adalah sebuah kerajaan yang dikatakan imamat yang raja. Imam dan kenapa bapak-bapak digoda? Supaya tidak menjadi imam dan raja. Kenapa mau? Karena gak punya pengetahuan, gak punya pilihan. Dari hak kesulungan itu akhirnya memilih, gak apa-apa lah. Yang terjadi apa? Kehancuran. Kenapa rumah tangga yang dulu istri waktu pacaran istri tuh kayaknya cantik banget, pujaan hati. Tapi kenapa ketika sudah berumah tangga kesel, bawel? Kenapa? Karena sudah dimasuki oleh kuasa iblis. Kita di dalam keluarga tidak pernah membuat sebuah rapat surgawi. Apa? Rapat surgawi. Baca dong di kitab Ayub, di mana Tuhan membuat suatu sidang dan Tuhan berkata, "Hai iblis, dari mana engkau?" "Dari mengelilingi dunia Tuhan." "Apakah engkau lihat hambaku Ayub?" "Iya Tuhan, dia saleh dan baik." Bukankah di tengah-tengah rumah tangga kita yang berkerajaan dan yang berimamat ini harus duduk dan rapat, di mana suami dan istri membuat sebuah keputusan, membuat sebuah masa depan. Seorang bapak itu adalah gambaran dari bapak surgawi, di mana visionernya ada, di
di mana keputusannya ada, di mana otoritasnya ada. Apa tugas istri? Tugas istri mempersiapkan tata yang terbaik bagi suaminya. Menyiapkan segala sesuatu baik adanya di rumah tangga. Seorang istri itu guru yang baik, pendidik yang baik, pengajar, pengasuh. Kalau seorang istri itu gajinya nggak kebayar. Iya apa ya? Coba hitung. Istri jadi babysitter, istri jadi guru, pendidik, pengajar, pendisiplin. Dia yang atur dari depan rumah sampai belakang. Dia yang tahu letak di mana jarum. Kalau laki, "Mah, ini di mana, Mah?" Padahal di depan mata. "Mah, celanaku di..." Karena apa? Laki-laki itu visioner ke depan, yang berpikir tahun ini aku harus mengumpulkan berkas sekian banyak. Buat apa? Masa depan anak-anakku. Anak-anakku harus menjadi raja. Anak-anakku harus menjadi orang-orang hebat. Anak-anakku menjadi orang-orang yang luar biasa dan mengenal Tuhan, dan orang yang beriman luar biasa kepada Tuhan. Harus seperti itu. Kenapa iblis masuk ke rumah tangga? Supaya tatanan itu hancur. Di mana suami dan istri nggak pernah duduk bareng lagi. "Mah, nggak. Mah, nggak. Kamu salah ini, kamu salah itu. Kamu ingat gak ini? Kamu ingat gak? Kamu. Akhirnya yang terjadi di dalam rumah tangga adalah saling mengingat keburukan pasangannya. Padahal bukankah orang yang sama yang engkau taksir ketika pacaran? Sweet. Andaikan jadi milikku. Puas aku. Dialah kekasihku. Dialah idamanku. Tetapi kenapa setelah dimiliki, jelek banget sih lo. Gak gitu. Kalau saya berpikir masa pacaran kami itu dengan Mama Moses itu sebentar, tapi yang panjang masa pernikahan. Masa pacaran itu sebentar, tapi masa pernikahan itu panjang. Ngerti nggak? Ketika masa pernikahan, disitulah kesempurnaan itu harus ada. Kenapa selalu saya katakan baca firman? Karena apa? Kepada gerejanya dikatakan, akulah kepala, dan kemuliaan yang ada padaku akan kuberikan kepada mempelaiku, kepada pasanganku, kepada gereja. Kenapa suami selalu digoyang? Setelah suami punya duit, naik mobil bagus, kantongnya sudah tebal, kenapa selalu mudah untuk digoda? Supaya tatanan itu hancur. Kenapa tatanan suami ini hancur? Yang disakiti adalah anak-anak. Di dalam anak-anak akan tersimpan rekaman-rekaman yang tidak baik di dalam rumah tangga. Sampai kepada zaman-zaman yang baru, yang paling trendy, Jepang. Kenapa? Free child. Mereka nggak mau punya anak. Keren kan akibatnya kan? Keren. Itu tujuan iblis, menghancurkan supaya tidak ada keturunan-keturunan ilahi. Katakan keturunan ilahi. Keturunan-keturunan ilahi. Yang dilahirkan oleh gereja adalah keturunan-keturunan ilahi. Apa sih keturunan-keturunan ilahi? Di mana firman itu akan turun.
di mana kebenaran itu akan turun, di mana firman dan kuasa itu bisa diperkatakan. Tetapi karena ketika anak-anak sudah hancur, akalnya hancur, pikirannya hancur, tidak lagi menyukai pasangannya tetapi menyukai sesama jenis, pergaulannya sudah nggak beres. Ketika menikah sesama jenis, ada keturunan nggak? Orang-orang hancur, orang-orang hancur. Maka yang terjadi anak-anaknya adalah anak-anak yang tidak bisa menerima firman. Bersyukur kita hidup di gereja, amin. Bersyukur kita masih hidup di gereja yang punya pengetahuan firman. Ini yang akan dihancurkan oleh iblis. Dengan perkataan, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus. Jelas-jelas dikatakan apa? Tuhan. Telah lahir, hadir Immanuel, Tuhan. Tetapi manusia masuk di dalam prosesnya, masuk di dalam pergumulannya. Seakan-akan tidak ada sibuk terus. Tidak ada hari untuk Tuhan. Tidak ada hari untuk Tuhan. Kenapa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Karena tanah Mesir tidak begitu berharga di hadapan Tuhan. Bayangkan, tanah Mesir yang sebegitu hebat dan punya keuangan dan punya tatanan dan punya teknologi dan segalanya ada di situ. Tuhan katakan, keluarlah engkau dari situ dan pergilah beribadah kepada Tuhan. Dikasih nggak sama Firaun? Enggak. Benar tuh, siapa yang jawab tuh? Benar, gak dikasih. Hati siapa yang masih susah berangkat hari Minggu? Masih dipegangin sama Firaun, masih dipegangin sama Mesir. Jelas-jelas loh, Tuhan katakan pergilah keluar dari tanah Mesir untuk membawa persembahan, mencari Tuhan. Ayo, siapa yang masih terikat? Ya, kita buka Efesus 6 ayat 4. Hari ini adalah acara family gathering. Pemulihan bagi keluarga. Tapi gak hari ini kita suruh, oh kembali duduk dengan keluargamu, pegang istrimu, anak-anakmu. Enggak. Bereskan di rumah. Amin. Bereskan. Kami sampaikan firman ini untuk kita mengerti siapa bapak-bapak, siapa ibu. Ambil posisi masing-masing. Otoritasmu luar biasa, kedudukanmu luar biasa. Imamat yang rajani. Seorang raja akan melahirkan anak-anak raja. Seorang istri akan menjadi ibu suri, orang-orang terhormat. Ya, Efesus 6 ayat 4. Dikatakan apa? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dikatakan apa? Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Dunia apa Tuhan?
Kenapa gereja selalu menyarankan baca firman, baca firman, baca firman? Kalau kita nggak ngerti firman, apa yang akan engkau ajarkan? Bapak dulu jalan kaki. Kenapa ngomongnya begitu? Nggak punya firman. Kalau punya firman, anak-anak nih akan didorong mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi bukan proses hidup yang kita ucapkan kepada anak-anak, tetapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Bapak ini kalau bukan pertolongan Tuhan, Moses paling hafal kesaksian papa ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nanti di rumah dia cek tangan papanya yang bekas luka disayat orang. Dia paling hafal. Dia ingat papanya ditolong sama Tuhan. Nah, hal yang seperti ini menjadi suatu bahan didikan dalam kehidupan kita. Suami istri banyak duduk bersama-sama. Amin. Duduk sama-sama. Rapat sidang ilahi. Kenapa? Kita ini ilahi. Dikatakan dalam Kejadian, dalam masa penciptakan dikatakan apa? Bahwa mereka seperti salah satu dari ilahi. Supaya apa? Tidak ada tempat bagi iblis untuk menghancurkan. Saya kalau ketemu istri paling banyak ngobrol. Yang di sana saya omongin, begini saya. Dia cerita pengalaman dari Senin sampai Jumat. Ya, ini begini sih, ini begini, ini. Planningnya ke depan apa? Sehingga suami istri saling percaya. Di kata percaya inilah Tuhan akan turun. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu bukan nanti, tetapi dikatakan surga itu sejak dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Dia yang dulu pergi dari manusia, dalam kelahirannya turun kembali. Amin. Bayangkan gambaran yang sama, di mana Adam dan Hawa ditinggalkan hadirat Tuhan. Tetapi dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Turun. Haleluya. Ada Tuhan gak? Ada Tuhan gak? Ada Tuhan gak? Ih, baru 3 doang. Ada Tuhan gak? Ih, baru setengah. Ada Tuhan gak? Ada. Katakan ada di tengah keluargaku, ada di dalam papaku, ada Tuhan di dalam mamaku, ada Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga gereja adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Dari mereka lah lahir kecerdasan dunia ini. Amin. Pandang Roh Kudus, di mana akal pikiran dikendalikan oleh Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, orang-orang hebat, orang-orang yang mau menerima kuasa Roh Kudus, orang-orang yang mau berproses dengan Tuhan. Sudah berapa yakin sampai sejauh ini? Efesus 5 ayatnya yang ke 31.
3-1. Yuk sama-sama family. Ayo, nanti biar anak-anak muda mulai punya pengetahuan cara memilih calon. Haleluya. Ya, baca sama-sama Efesus 5 ayatnya yang ke-31. 1, 2, 3. Menjadi satu. Kau dan aku, tulang dari tulangku. Di dalam Tuhan itu mesra banget. Ya ampun, di dalam Tuhan itu indah banget. Nggak ada tatanan bertuhan dan berjemaat seperti Yesus dengan jemaatnya. Nggak ada. Karena apa? Gereja yang dilahirkan adalah yang lahir dari Yesus Kristus, yang tidak lagi takluk kepada dosa. Ayat 32. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ada rahasia tetapi dikasih tahu. Ada rahasia tapi dikasih tahu. Yang ngasih tahu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan apa? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ada rahasia besar. Tentang apa? Tentang keluarga. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, dikatakan apa? Rahasia ini besar. Maksud kemuliaan yang tadi yang saya ceritakan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Kenapa rumah tangga nggak apik? Karena nggak bisa duduk satu di sana, satu di sini. Pegang tangan istrinya aja ogah. Pegang tangan istrinya aja ogah. Oh, kalau saya tak peluk. Dia gendong enggak lah, nyerah. Kecuali di kolam renang berani. Benar. Kalau saya apa ya, kayak kurang waktu terus. Kita tuh kalau ngobrol sampai malam, tahu-tahu udah bobok. Nanti udah harus berangkat lagi, besok udah harus kerja masing-masing. Nanti besok pagi aku ketiduran, Moses kesiangan sekolah. Karena apa? Rahasia ini besar. Duduk bareng dong, saling mengasihi. Di mana 2-3 orang berkumpul, setelah 2 orang lahir anaknya. Amin. Ini yang disebut dengan sidang ilahi. Halo. Ini yang disebut dengan sidang ilahi. Kita nih. Ya, ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, sama-sama baca, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah hormati suaminya. Bapak-bapak kalau punya duit, yang duluan dijajanin siapa? Perempuan duluan apa istri? Bikin mereka menjadi ratu. Amin. Saya kerja berani kerja, beneran berani capek, supaya istri saya senang. Gak pernah saya ceritain gimana susahnya di luar. Yang penting pulang bawa duit. Saya mau belanja, nih kartunya, sok beli.
Buat saya yang murah, buat dia yang mahal. Kalau istri sudah penuh sukacita, rumah tangga ada. Amin. Ini loh kekuatan kita. Rumah tangga yang indah. Ketika kita bisa menciptakan keluarga yang ilahi, barulah dikatakan kerajaanmu datanglah di bumi seperti. Nggak ada piring terbang, nggak ada meja kosong tuh, nggak ada, serius. Amin. Mejanya diberkati, 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 diberkati. Bahkan Tuhan paksakan, ayo ambil berkatmu, ayo, kurang banyak, kurang apa, biar ada buat orang lain. Amin. Kalau udah dua orang duduk bersama-sama, itu satu hal yang luar biasa. Dua ikatan ilahi, makanya lahir anak-anak surga. Dikatakan apa? Rahasia ini besar. Terungkapkan kata rahasia ini. Siapa yang dimaksud dalam rahasia ini? Suami dan siapa yang dimaksud dalam rahasia ini? Keluarga. Adam dan Hawa terputus oleh karena dosa. Tetapi Maria dan Yusuf melahirkan anak yang tidak takluk kepada dosa. Dari kehidupan Yesus lahirlah gereja. Gereja yang dikandung oleh Roh Kudus. Siap terima berkat? Bisa duduk bareng? Menciptakan masa depan anak-anakmu yang luar biasa. Menciptakan masa depan anak-anak kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kurang kenceng. Haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian saya sampaikan kepada pelaksana. Bukan masih ke perayaan? Oh, makan dulu. Oke. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari main musik. Kita naikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia. Glory Yesus. Semua yang menerima firman hari ini, mari resapi dalam hati dan pikiran. Jangan biarkan diambil oleh kuasa dunia ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan
yang layak terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hari ini kita mau mendoakan pasangan. Doakan suamimu. Hidup mereka itu mulia dan ajaib. Dunia ini yang meniadakan mereka. Mari kembali kepada firman. Mereka adalah rajamu. Istri-istri pandang suamimu, mereka adalah rajamu. Bapak-bapak, mengertilah bahwa istrimu adalah ratumu, yang harus engkau mahkotai dengan kemuliaan, yang harus engkau usahakan segala sesuatunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau katakan, usahakan segala sesuatu untuk menyediakan masa depan yang mulia, yang ajaib, yang heran bagi anak-anakmu. Dunia ini kepengen kita diam dan tidak melakukan apa-apa, supaya kita terpuruk dan tidak bisa punya otoritas. Terpautlah kepada Tuhan, supaya kita mengerti apa tujuan Tuhan. Mari kembali kepada firman. Mari kembali kepada firman. Tidak ada yang lebih cantik daripada pasanganmu. Tidak ada yang lebih ganteng daripada pasanganmu. Hai istri-istri, hanya siasat dunia ini saja yang memutar balikkannya. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, bergandeng tangan. Pakai waktumu untuk menyiapkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang ajaib, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang mewarisi surga. Mari berucap dalam hati dan pikiranmu. Di mana 2-3 orang berkumpul, orang-orang hebat, hadirat ilahi akan turun. Yang mendambakan pasangan minta di dalam Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan minta. Kepada yang meminta akan diberi, kepada yang mengetok akan dibukakan pintu. Minta, berucap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Denny Tarikan untuk membawa dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita bersatu dalam hati, kita berdoa kembali. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini ya Bapa, diperbaharui kembali dengan iman yang kuat dari Engkau. Mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Kami saling menopang, saling mendukung antara kami, pasangan kami masing-masing. Biar kiranya firman itu Tuhan menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, pemimpin kami yang sudah dipilih oleh Engkau ya Bapa, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, takut akan Kau ada di dalam kehidupan mereka, supaya mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk aparat kami, baik itu di tingkat TNI maupun Polri Tuhan.
Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan. Bahkan mereka yang bertugas di tepi-tepi pelosok Tuhan, yang mereka menjaga kedaulatan RI ya Bapak. Biar mereka tetap Tuhan ada dalam naungan-Mu, ada dalam penjagaan-Mu. Mereka menegakkan keadilan, bahkan lembaga-lembaga Tuhan, baik itu KPK, BNN Tuhan, yang mereka menegakkan keadilan, kebenaran. Engkau juga tolong ya Bapak. Biar bangsa ini semakin hari Tuhan dilawat, semakin diberkati oleh Engkau. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan di bangsa kami. Kami berdoa untuk para gembala-gembala sidang. Kami berdoa untuk pengerja, penginjil, guru-guru sekolah Alkitab. Berkati mereka, baik mereka di kota besar, kota kecil, bahkan di daerah-daerah terpelosok. Engkau memberkati mereka baik jasmani dan rohani mereka. Kuatkan iman mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Bahkan mereka Tuhan diintimidasi, bahkan mereka ditolak, gereja mereka ditutup. Tapi kami percaya ada kekuatan Roh Kudus yang menguatkan setiap hamba-hamba-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa kembali kepada Engkau Tuhan, percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk kota Haurgelis yang kota kami diami saat ini. Engkau memberkati kota kami ini dengan kedamaian, sukacita, kerukunan Tuhan antar kami penduduk kota Haurgelis Tuhan. Biar kami juga setiap Tuhan jemaat-Mu di GPDI Maranatha Haurgelis diberkati oleh Engkau Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapak diberkati oleh Engkau. Setiap tangan-tangan yang mau bekerja diberkati oleh Engkau Tuhan. Baik kaum Bapak, kaum Ibu, anak pemuda remaja yang mereka sekolah Tuhan, berikan hikmat akal budi. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan dunia yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Engkau menaruh Roh-Mu Tuhan di setiap anak muda kami. Biar mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Bahkan mereka berprestasi, dapat membanggakan kedua orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati juga gereja kami GPDI Maranatha Haurgelis. Biar semakin hari Tuhan kami semakin bersatu, kami semakin kompak, kami memuliakan nama-Mu, menjadi berkat di kota Haurgelis, menjadi berkat bahkan di luar kota Haurgelis Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati Tuhan, berikan setiap Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu, visi-misi-Mu Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir pada malam hari ini. Dan kami pulang dari tempat ini juga akan membawa berkat-berkat itu untuk membagikan bagi orang-orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk doa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami landasi dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Padakan tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Kasih Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Dan kita akan menikmati kehidupan dari apa yang tidak pernah Engkau pikirkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran-Mu. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang menerima berkat katakan amin. Shalom semuanya. Udah pada lapar belum? Mau makan? Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Saya minta kepada Ibu Pendeta Jenana Kepali untuk memimpin doa makan pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk makanan dan minuman yang akan kita santap. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sampai pada akhir ibadah perayaan Natal malam hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah dilimpahi dengan kasih Tuhan malam hari ini. Untuk keluarga kami masing-masing, kami percaya Tuhan akan
menolong kami untuk kami saling bersama-sama bergandengan tangan, saling mendukung, karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Tuhan, malam hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati makanan, minuman yang akan kami nikmati sebentar. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya Tuhan. Engkau yang membalas dan berkati juga Tuhan seluruh orang-orang yang menyiapkan semuanya malam hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan segala yang Tuhan adakan acara ini Tuhan. Kami diberkati secara luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami menyambut makanan jasmani ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat makan. Oke, jadi untuk makan tunggu dulu. Yang tertib yang makannya ya. Nanti bakal ada disediain plastik di tiap-tiap meja. Di makanannya buang di situ. Iya, kalau misalkan Maksudnya sampahnya kayak sisa makanannya nggak habis gitu. Nanti setelah makan bakalan ada acara perayaan. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai makan diharapkan berkumpul kembali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat makan.